Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya perkenalkan, nama saya Dr. Ilham SPD MPD. Alhamdulillah, sekarang saya sudah berpangkat lektor kepala, walaupun masa kerja saya masih boleh bilang masih muda, 5 tahun 11 bulan. Alhamdulillah sudah bisa mencapai associate profesor atau lektor kepala. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit sharing tentang publikasi karya ilmiah, proceeding, dan jurnal. Pada kesempatan ini ada hal yang saya mau sampaikan tentang publikasi. Ada pengumuman dan penerbitan, ada primer jurnal dan publikasi berseri atau kumpulan makalah dengan subjek yang sama atau disajikan dalam bentuk conference atau pertemuan. Kemudian publikasi itu biasa juga dikenal istilah mempublikasikan. Itu pengertian publikasi, atau menerbitkan, menyiarkan, atau menyebarkan. Kemudian ada istilah terpublikasi, atau sudah dapat dipublikasikan, atau biasa dikenal dengan pempublikasian. Oke, Bapak sekalian, itu pengertian tentang publikasi. Kemudian, terus apa bedanya dengan karya ilmiah? Karya ilmiah ini ada hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan kompetensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah itu menggunakan logika berpikir, bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Dapat berbentuk laporan penelitian, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Ya, lanjut tentang jurnal ilmiah. Jadi jurnal ilmiah itu ada sebagian dosen atau guru biasanya menulis jurnal ilmiah, menulis artikel, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ada jurnal ilmiah yang diterbitkan dengan cara diseminasi atau hasil penelitian dalam disiplin atau subdisiplin ilmiah atau kemudian ada tujuan pembuatan jurnal dan untuk mengembangkan sebuah penelitian. Ya, itu. Kenapa sih jurnal ilmiah ini sangat penting? Karena jurnal itu sangat dibutuhkan para akademisi, para mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Sekarang sudah berkembang setiap mahasiswa yang semester 1, semester akhir itu, misalnya dia S1, S2, dan S3, itu ada syarat khususnya. Dia harus menerbitkan artikel, apakah itu di Sinta, atau di jurnal-jurnal yang terindah Scopus, atau Web of Science. Jadi banyak sekali. Jurnal akademik itu sudah menjadi barang yang lagi booming di era sekarang, karena berbondong-bondong para pengambil kebijakan untuk menerapkan hal demikian. Kemudian lanjut, jadi di susunan jurnal ini itu ada yang berbentuk judul, abstrak, pendahuluan, bahan, metode, hasil, dan pembahasan. Itulah yang penting dalam penulisan jurnal. Jadi susunannya itu banyak, seperti yang kita lihat pada kesempatan ini. Kemudian bagaimana sih step memilih artikel di OJS? Itu stepnya itu publikasi free gratis, publication, jurnal terindex, topiknya seperti apa. Jadi ada jurnal yang banyak sekali aturan-aturannya itu. Oke, bisa juga kita cari jurnal itu di jurnal HTTP Sinta Ristek Bring. Nah, ini ada di Sinta, bisa dicek jurnal-jurnal itu. Kemudian bisa juga dicek di HTTPS www
skimajo.com skimajo.com. Kemudian bisa juga dicek di Scopus dan beberapanya. Kemudian sebagaimana sih sebenarnya strategi memilih artikel itu. Jadi strategi ini tuh jangan submit paper di predatory. Jadi kalau mau submit artikel, jangan submit di predatory jurnal. Ya, usahakan plagiarismenya itu maksimal 15%, ya. 15%. Kemudian penulis itu harus lebih dari satu. Kalau satu biasanya sih ya bayar, kalau dia berbayar kan sendiri yang dia bayar, sendiri yang ya, tanggulangi semua biaya APC-nya itu. Kemudian meyakinkan juga sih kalau banyak orang penulisnya, wah ternyata ini dikerjakan oleh lebih dari beberapa orang dan sebagainya. Terus minimal referensi itu 20 artikel. Jadi usahakan itu referensinya itu 25, 30, 40, bahkan ada yang sampai 50 referensi. Ikuti komprehens dengan luar publikasi di jurnal yang terima Scopus. Ya, kalau mau cepat, biasanya kita ikuti komprehens atau Scopus. Kalau lewat jurnal biasanya sih agak lama. Ya, kemudian trust, terus practice and paintings. Jadi terus bersabar dan latihan untuk bisa submit di jurnal yang bereputasi atau jurnal yang terima Scopus atau Web of Science. Ini sih ada aja beberapa di sini, OJS, Publication dan sebagainya. Ya itu, dan beberapa lainnya. Ada unsur dalam publikasi itu ada jurnal, editor, author, editor, session editor, reviewer, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada beberapa sih. Saya ini bisa langsung praktek di jurnal kami di sini, jurnal Sintanam. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan pengelola jurnal Edumaspul. Bagi yang ingin submit terbitkan secara cepat, bisa lewat di Edumaspul. Sekarang alhamdulillah sudah Sintanam. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu saja sekedar informasi tentang jurnal Edumaspul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.